Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Syaputri dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan definisi sumber hukum material, sumber hukum formil, serta sumber hukum di Indonesia. Yang pertama ada definisi sumber hukum material, yaitu segala sesuatu yang menjadi bahan atau faktor pembentuk isi suatu peraturan hukum yang bersifat non-formal, lebih pada faktor sosial, budaya, ekonomi, politik, agama, serta moral. Contohnya sumber hukum material yaitu pada nilai-nilai Pancasila, pada norma agama, pada adat istiadat masyarakat, serta kondisi ekonomi atau politik suatu negara yang mempengaruhi isi hukum. Yang kedua ada sumber hukum formil, yaitu bentuk atau wadah resmi tempat hukum itu diwujudkan atau dikenal, yang bersifat formal atau resmi. Contohnya pada undang-undang, pada kebiasaan atau suatu yang diterima sebagai hukum, seperti hukum adat. Yang ketiga ada jurisprudensi atau putusan hakim yang tetap. Yang keempat ada traktat, yaitu perjanjian antar negara. Dan contoh yang terakhir ada pada doktrin, yaitu pendapat ahli hukum. Yang ketiga ada definisi sumber hukum di Indonesia. Di Indonesia, sumber hukum merujuk pada semua dasar yang melahirkan hukum yang berlaku di Indonesia, baik material maupun sumber hukum formil. Antara lain yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945, contohnya ada pada Konstitusi Republik Indonesia, lalu ada peraturan perundang-undangan, contohnya pada UU, Perpu, PP, Perpres, dan Perda. Yang ketiga ada kebiasaan atau adat, contohnya pada hukum adat di berbagai daerah. Yang keempat ada jurisprudensi, contohnya pada putusan MA yang jadi rujukan tetap. Yang kelima ada traktat atau perjanjian internasional, contohnya pada konvensi internasional yang diratifikasi Indonesia. Yang keenam ada doktrin, yaitu pendapat para ahli, contohnya pada pendapat pakar hukum yang diikuti hakim atau pembentukan undang-undangan. Yang ketujuh ada Pancasila, contohnya terdapat pada sumber dari segala sumber hukum atau asas fundamental negara. Jadi kesimpulannya yaitu sumber hukum material adalah faktor pembentukan yang terdapat isi hukum atau misalnya nilai Pancasila dan adat, dan sumber hukum formil yaitu bentuk resmi hukum ditetapkan, misalnya pada UU jurisprudensi. Yang ketiga ada sumber hukum di Indonesia, yaitu terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dalam Pancasila, peraturan perundangan, kebiasaan atau adat, lalu ada traktat dan jurisprudensi serta doktrin. Baik, itulah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.